Selamat malam para subscriber dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 3 jam 22.38, tanggal 3 Juni 24 jam 22.38. Gue lagi set tujuan nih ke rumah. Jarak sih 14 kilo. Kilo apa berapa ya? Ambil arah timur laut menuju Jalan Raya 17 kilo. Lalu belok kiri ke Jalan Raya Hankam. 17 kilo 33 menit. Kemungkinan sampai rumah jam 11. Sampai cucian jam 11. Sampai rumah mungkin jam 12. Kejar-kejar tupo dari tadi nih, dari jam 3 nggak kena juga. Itulah, perlu belajar lagi cara cari tupo. Performa 75, kalaupun dikejar pun nggak akan ketemu karena harus di atas 80%. Mesti belajar lagi dan sabar lagi dan berani sortir. Banyak salah ini, masih banyak salah ini. Duit dapat berapa ya? Duit dapat 600.000. Entah gua harus isi bensin pego. Udah ada duit cashnya. Ini kalau dapat ke arah rumah 17 kilo berarti 3 kali 10 30. 3 kali 7 50 ribuan. 50 ribu buat nyuci 35. Sisanya beli rokok. Untuk sholat subuh kabur, subuh. Zuhur dapat, asar hilang, maghrib dapat, maghrib nggak dapat, isya ketangkep. Itu dia. Ini kesalahannya, level jawara itu bukan berarti tuponya gampang ya. Padahal emang cepet dapet, cuman dia dikasihnya jauh-jauh dia, jadi waktunya habis untuk jam tutup poinnya. Apa setelahnya begitu, apa gue nggak tahu deh. Terus tadi dapat undangan dari sales untuk ngambil mobil yang Xenia itu. Gue nggak mau lah. Zong bisa itu nanti. Belum dapat, belum berani. Ada rencana servis nih. Apa besok apa lusa nggak tahu deh. Gue mau servis di Nawilis. Kalau dia bisa balancing sporing, gue mau ikutan sama cek AC. Ntar gue tanya grup sih kalau bisa sih. Semoga sih bisa. Kalau nggak bisa gue mau ngomong ke full BSD tuh. Sporing, balancing, apalagi ya, servis, ganti oli. Saldo itu tinggal 35.000, 36 lah. Banyak customer yang nggak punya itolnya, punya itolnya tapi nggak diisinya, sama aja kan. Kesimpulannya hari ini gagal tuh tutup poin sama banyak momen-momen yang nggak terlupakan lah. Mobil kejeblos lah,
siapa lagi ya, asli mobil masuk ke parit. Itu nanti itu ada sebab akibatnya, itu nggak sabar aja sama customernya, rada-rada so tahu aja gitu aja. Mungkin kalau customer buru-buru, kalau bisa kita punya trik ya nggak usah buru-buru, ikut jalan yang benar itu aja. Sambil jalan ya, sambil jalan. Ini arahnya lurus nih. Setelah 500 meter, belok kiri ke Jalan Pagelaran. Besok harus gue set ke inilah, ke bandara nih, main kayak dulu lagi. Set ke bandara, turun ke Kalideres. Pagi harus ngesek ke sana biar dapat modal. Dulu waktu Satria pun gitu, gue set sana. Kadang kalau bete siang tuh, gue set aja ke sana. Cuma kalau ngeset ke arah sana jangan sore. Jangan sore. Apa-apa sih. Belok kiri ke Jalan Pagelaran. Maksudnya kalau sore, apalagi weekend, weekday, apa sih namanya? Malam Sabtu apa namanya tuh? Kalau ada orderan ke arah Terus di Jalan Pagelaran sejauh 1 kilometer. Tangerang, arah Tangerang lah, mau BSD kayak mana pun, jangan diambil. Itu pasti macet tolnya. Bekasi yang gua males aja, mending ke Bekasi. Tadi udah bingung loh. Dia cuma 300, ada harga tinggi, satu gue tolak aja. Itu kali gara-gara satu nolak itu jadi nggak jelas nih. Masih sore. Gue kira mau dikasih poin, enggak. Pagi dari BSD ke Gambir tuh. Konsumennya konsumen orang bisnis kayaknya sih, dia mau rapat. Ngejar waktu. Harusnya bodo amat mau ngejar waktu kayak apa. Kita mah kencangnya kencang di tol aja, ngapain di jalan biasa kencang, kejeblos tadi, jeblos, waduh mati lah gue bilang. Cuma panik kok tadi, panik. Ketahan panik gimana? Aneh bilang ke konsumen, Pak,
ada Grab aja lagi. Saya mau manggil tim rescue. Gak usah lah, itu bisa itu. Nanti lama lagi proses lagi segala macam. Iya juga sih. Untungnya dia punya solusi, ban jeblos. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Mandor Munding. Mandor Munding. Jalan gak jelas. Mandor Munding. Belok kanan ke Jalan Mandor Munding. Intinya kita jangan merasa kasihan sama customer lah. Mau telat mau apa. Terus sejauh 1,5 kilometer. Telat ya urusan dia, kenapa dia ngorder lama? Apa dia bangunnya siang, gitu aja. Nego dia jalan Mundang Munding nih katanya. Mabes Hankam, Cipayung. Kalau punya 2 set tujuan, udah kunciannya itu udah paling gampang lah. Pagi setting bandara, udah gitu aja. Cuman habis subuh kan tinggal satu lagi buat pulang gitu. Jam 10 setting ke rumah, mau dari manapun setting aja. Tapi sambil jalan ya, sambil jalan melipir. Nggak peduli itu 1 jam kek 20 kilo nggak ngaruh. 20 kilo kan cuma 20.000 modalnya. Itu ibaratnya buang uang tip lah. Kan ada yang ngasih tip lah, nggak mungkin enggak kalau Grab mah. Masa goceng-goceng mah. Terus kalau masuk ke gedung yang harus pakai yang lewati pintu apa, palang parkir lah bahasanya. Begitu nurunin CS, begitu nurunin customer, langsung aja langsung masukin biaya parkirnya. Kecuali customernya bilang, Mas ini free kok 10 menit, nah itu jangan. Anjir, gua kira salah jalan. Jalannya aneh banget ini. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Raya Mabes Hankam. Belok kanan ke Jalan Raya Mabes Hankam. Belok kanan bro. Mana ya? Ini kali ini.
Jalan Raya Mabes Hankam sejauh 1,5 kilometer. Ini kalau jalan modelnya gini nggak bakal ada customer. Kemungkinan kecil ya, bukannya nggak ada, kemungkinan kecil. Kenapa? Kiri kanan tol, nggak ada rumah, nggak ada kantor. Jangan kerja melewati 16 jam, bakalan dapat notif. Gue sering banget dapat notif, gue kira alah biasa aja kayak itu, kenapa emang, apa masalahnya gitu kan. Kerja 16 jam kan bukan kerja nyetir sampai 16 jam tuh enggak, tidur loh. Kadang saya tujuan lah, saya tujuan kan diem nungguin, kecuali malam ya sambil jalan sih. Kalau diem aja sampai besok nggak bakalan dapet. Saya tujuan itu sambil jalan, melipir pulang, arah pulang. Jangan diam di tempat. Kalau dapat sih syukur, nggak dapat ya sudah. Itu caranya. Keuntungan saya tuh, Setelah 300 meter, terus lurus untuk tetap di Jalan Raya Mabes Hankam. keuntungan saya tujuan itu nggak ada konsumen yang hanya konsumen tertentu lah yang mau order satu. Kedua, nggak ada orderan Terus fiktif lah. lurus untuk tetap di Jalan Raya Apalagi Mabes mau niat Hankam. yang aneh-aneh itu nggak ada. Ini jalan terus apa berhenti nih? Berhenti aja lah, merah. Kalau jam segini nih, jam 10 ke atas nih, banyak customer yang bayarnya pakai tunai. Bayar pakai tunai itu bermasalah. Bayar pakai tunai. Bang, nanti bagi nomor ini ya, atau bang minta nomor WA-nya. Yang model gitu ya kadang benar kadang enggak. Kadang emang dia ngajarin tetangganya atau bapaknya atau keluarganya, salah satu keluarganya. Cuma apa ya? Cuma yang diorder itu, yang diorderin itu nggak tahu gitu loh. Makanya dia minta nomor handphone. Ada benernya juga, ada juga bohongnya. Dibilang gini,
Mas, tolong ya, jemput bapak saya di rumah sakit. Ini nomor teleponnya. Kalau nggak ketemu ini nomor teleponnya. Gua apa ya? Handphone gue yang satunya kadang nggak ada pulsanya lah. Harus punya nomor 2, satu buat nelpon, buat hal-hal kayak gitulah. Cuma nomor itu nggak dipakai buat transaksi. Misalnya nomor lu ada OVO-nya, dananya atau apalah, e-wallet ya bahasanya ya, uang. Setelah 200 meter, terus kiri supaya tetap di Jalan Apa sih? Supriyadi, Jalan TB Simatupang. E-wallet atau apalah gitu, uang yang daftarnya pakai kartu itu gitu loh maksudnya. Ada apa tuh namanya tuh, Terus kiri supaya tetap di Jalan Supriyadi. lo doang yang tahu lah itu apa, terserah lo mau simpulin apa tuh namanya. Kartu buat pendaftaran Tetap di Jalan TB Simatupang yang ada hubungannya sejauh sama uang, 1,5 gitu aja kilometer. lah. Misalnya lo ke bank nih, pasti bank minta nomor handphone buat ini, buat banking, mobile banking, banking. Tuh jangan ada gitu-gitunya, polos aja udah. Handphone jadul aja. Handphone jadul. Ya terserah sih. Android juga nggak apa-apa. Kalau bisa mah yang jelek aja. Tapi kalau ada handphone yang Android ya nggak apa-apa juga lah. Kasih WA juga nggak apa-apa. Tapi daripada WA-an apa chattingan, mendingan telepon. Jadi handphone satunya pakai itulah, hotspot dari handphone yang satunya lagi. Handphone lu kan, misalnya handphone lu 2, satu hotspotan lagi lah. Temen gue pernah telepon dari luar negeri, diangkat, hilang duitnya, yang di OVO hilang, akun Grabnya Dalam di 300 meter, hack, terus lurus untuk tetap di Jalan TB Simatupang. akun Grabnya di hack lah, gila ya, kan jadi bikin repot. Dia harus ke kantor, betulin segala macam lah, ya, salah-salahnya itu kan cuma orang kantor aja yang tahu. Terus lurus untuk tetap di Jalan TB Simatupang, lalu belok kanan untuk tetap di Jalan TB Simatupang. Belok kanan untuk tetap di Jalan TB Simatupang. Terus di Jalan TB Simatupang sejauh 3 km. Duh, anjir, salah lagi. Salah bro. Yang benar di jalan sebelahnya. Oh, di kiri jalan lagi. Emang nih kalau di Pasar Rebo ini, ya apa nih? Perempatan Pasar Rebo lah. Keder bingung.
Nanti gue mau stay dulu di rumah sakit apa tuh? Rumah sakit Seri Asi apa ya? Kalau ada Sela ya. Udut dulu setengah batang. Map, gue berhenti mapnya langsung berubah tuh, disuruh ke kiri gitu ya. Berarti emang salah jalur ini. Jalur Pasar Rebo dari arah Kampung Rambutan itu kalau mau lurus itu ambil di tengah, bukan di samping kirinya. Yang sebenarnya begitu. Kalau samping kirinya buat masuk ke tol, yang tengah buat lurus sama belok kanan tuh kalau nggak salah. Yang dari arah ini ya, dari arah terminal Kampung Rambutan. Tuh hijau-hijau ini. Aduh hijau nih. Kalau dari arah Pinang Ranti merah pasti dari mana? Dari arah Kampung Rambutan hijau. Belok kiri ke Jalan Raya Bogor. Nah, Bogor lagi katanya kan. Apain coba? Mapnya nggak jelas ya. Kalau kita nggak jelas pasti mapnya nggak jelas. Si mapnya si Grab mapnya Grab, Google Map algoritmanya apa bahasanya yang benar ya. Algoritma si Google Map itu bukan cari yang terdekat, tapi cari yang tercepat. Bener juga sih. Dekat kalau nggak cepat buat apa? Kita butuh cepat, bukan butuh dekat. Betul ditanya, lu mau cepat apa mau jalan tercepat apa jalan terdekat? Terus dijawab jalan terdekat tapi cepat. Nggak ada. Apalagi dibilang jalan terdekat lah pasti cepat, bukan juga. Dia pasti jalannya jauh cuma cepat, artinya dia nggak melewati jalan kecil, jalan rusak, jalan macet gitu tuh algoritmanya si Google Map. Karakternya ya bahasanya ya, kalau manusia karakternya, mindsetnya apalagi tuh lebih enak aja ya didengarnya. Mindsetnya Google Map itu jalannya, cari jalan yang mencari yang tercepat bukan terdekat. Nggak enak ya. Karakternya si Google Map itu cari yang tercepat bukan terdekat. Oh, karakternya nggak juga. Algoritma lah, udah terserah lu lah artiin gimana lah. Ini gue mulai dapat notif juga dari Grab nih.
bagaimana pengalaman Anda dengan Grab itu. Tiap gue matiin aplikasi pasti isinya gitu kan. Tiap gue jeda pasti isi gitu kan. Suruh jawab dah. Sempet gue jawab, dulu sempat gue isi juga, pernah gue isi lah gitu. Jadi sekian notifikasi sekali aja gue isi tuh. Karena mungkin udah lama kali ya, jadi dia nanya, lu betah gak sih kerja sini, gitu bahasanya mah kalau kita. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu, tiap pertanyaan yang sekiranya Grab ngebantu, gua jawab biasa aja. Nah, setiap pertanyaan yang mengartikan bahasanya apakah Anda merekomendasikan kawan untuk bergabung, gue bilang kagak mungkin. Pokoknya gitu-gitu aja dah, yang gitu-gitu dah. Weh, besoknya gue diituin, di apa namanya, kayak di Setelah 200 meter, terus kiri supaya tetap di Jalan TB Simatupang. kayak dimusuhin lah. Salah dikit notif, waduh, kayak benci gitu dia. Bodoh Terus amat. kiri supaya tetap di Jalan TB Simatupang. Terus di Jalan TB Simatupang sejauh 3 km. Untuk masalah aplikasi nih, walaupun mobil TPI kalau dia belum terdaftar Grab, Maxim dan lain-lain nih, bisa didaftarin. Tergantung sampean lah, itu hak ente lah. Cuma aneh nggak mau. Pusing. Tapi memang harus ada buat ini, jangan buat ini lah, apa namanya, yang buat hari-hari, itu buat ngeset aja. Set tujuan. Ini kayak gini kalau saya tujuan kosong kayaknya gimana gitu. Oh iya, gua harus ke Kemang nih, isi bensin. Buat besok, biar aman. Biasanya tinggal 2 strip.
isi berapa ya, 15 lah. Ayo ya. Gila loh, tadi gua mau belok kanan penuh motor. Udah belok kanan sini aja. Kasian gua kadang begini. Kasian doang, ada duit enggak. Tapi alhamdulillah deh gua dapat penumpang diarahin pulang walaupun nggak ngeset. Walaupun modal berapa ya, 17 kilo itu modalnya 15.000, 1,5 liter. Pom Kemang 31, pom 31, pom favorit. Bensinnya lebih murni, takarannya lebih akurat. Apalagi kesalahan tadi siang ya, dari pagi siang sampai malam ini. Gue mau bahas kesalahannya aja biar nanti tahu. Jadi nonton YouTube, nonton video tuh ada manfaatnya. Pagi kesalahan pertama, nggak ngecek ini apa,
begitu ngidupin handphone nggak ngecek jenis layanan. Katanya layanan Grab Hemat itu kan otomatis dia, kalau habis kita matiin nyalain tuh ya hematnya hidup. Nah itu satu, makanya kalau pagi cek layanan terus analisa, wajib tuh restart HP-nya malam, kalau bisa tuh matiin aja tuh HP-nya, restart, nyalain ulang, matiin biar dia adem. Terus lu juga nggak utak-atik apa, udah tidur aja langsung gitu. Kalau bisa. Kalau HP-nya satu, kalau HP-nya iya bener. Tapi kalau HP-nya dua, ya itu yang buat aplikasi matiin aja biar dia istirahat. Tapi restart dulu, yang pertama nih HP ini, history mapnya hapus-hapusin, lihat mana yang harus diupdate, restart, nyalain ulang, restart tuh ya, start, hidupin, gimana sih maksudnya? Hilangin dulu yang history mapnya, hapus-hapusin. Satu. Kedua, cek mana yang harus diinstal. Install ulang. Diinstal di apa namanya? Diinstal. Diupdate. Kali-kali Grabnya minta diupdate. Terus berikutnya nyalakan ulang, hidupin lagi, terus matiin, dah simpen, mati total gitu. Sebelum matiin pakai datanya matiin dulu. Lu buka HP yang satunya tuh. Gue break dulu bro ya, isi bensin masa diliatin. Ya. Dihitung lagi aja bang. 10.000 ya? Ya 10. Oke siap, makasih ya, nggak usah dihitung. Gue tuker koin bro, 10.000. Tuker koin 10.000 buat ini. Buat polisi Pauga. Buka dulu bro jendela ya, biarin was-was ya, pengen nge-vape nih.
sedikit cerita nih masalah vape. Apapun jenis vape-nya, mau pot, mau mod, mau apa lagi nggak tahu itu. Dia itu keluar asap yang disebut itu kayak kita ngerokok itu sebenarnya bukan asap, itu uap. Tuh kelebihannya tuh satu. Terus kita nggak bisa dalam-dalam tuh ngisipnya, biasa aja plus sebul-sebulin aja udah gitu. Ya, rasanya manis. Asapnya tergantung kita mau aroma mangga, aroma apapun lah, serah ente lah sukanya apa. Dia bukan asap tapi uap yang sepersekian apalah itu kalau dihitung ada itu, makanya dia jadi seperti asap. Saking halusnya uap itu jadi asap gitulah. Gue tanya lagi sama tukang vape itu, apa sih artinya orang nih ngomong masalah vape kayak gini gitu. Kalau nggak mau ya udah lo dengerin aja nih gue ngomong apa nih. Dia tidak meninggalkan bau. Makanya kalau smoker belum bisa berhenti ngerokok, para smoker, apalagi dia sering ngerokok di kamar, di mobil, itu mendingan beli vape lah. Jenisnya terserah, mau pot mau mod. Kalau bisa sih mod itu yang gede ya, sampai banyak. Kalau pot itu kan biasa lah 2 kali rokok keren. Kelebihannya apalagi kelebihannya ya, simple, baju nggak bakal bolong kena bara api lah. Terus bisa dikalungin, jadi nggak dipegangin terus. Kalau ngerokok pegangin terus, mobil emang ada asbak, walaupun ada kan takut juga jatuh karpet bakaran ke mobil. Kelebihannya lagi, kita bisa gonta-ganti rasa. Terus dia bisa setel, mau berat mau enteng. Ngisepnya maksudnya bisa enteng bisa berat. Ada setelan yang manual, ada setelan digital. Kalau setelan manual ya berat, enteng dah gitu doang. Kalau digital, sampai 30, 6,5, 7,5, 8,5, 10, 10,5 sekian lah sampai 30 lah. Sampai 15. Sampai 15 setelannya, cuma kan 14,5, 15, 13,5, 30 setelan lah berarti. Kalau percaya nggak percaya lu tanya aja tukang vape tuh. Bener nggak bang 30 setelan? Kalau mau nanya nggak nanya ya udah lu dengerin gua aja nih. Batuk gua juga. Itu kelebihannya nggak banyak sih. Banyakan kurangnya. Kekurangannya tuh harganya mahal. Kalau mau beli gitu-gituan
Harga paling rendah tuh lu harus punya budget 300. Tuh. Yang kedua liquidnya tuh yang kecil aja ada yang 50.000, ada yang 35.000. Kalau yang gede 95, 110, dan yang gede itu 30 mili, yang kecil 15. Cuma kalau 15 mili gua heran tuh harganya kok bisa 35, 50.000 loh. Ya yang gede sekalian kalau ada duitnya gitu. Kalau ada, nggak ada ya kecil nggak apa-apa, yang penting ada asap-asapnya. Dan yang lebih mencengangkan, liquid itu ada bea cukainya. Kayak rokok tuh ada pitanya, pita cukai ya. Pita cukai itu murah, 11.000, 12.000, jualnya 35, 50.000. Tapi kalau di rokok nih, pita cukai rokok, harganya misalnya 25 setengah ya. Kita belinya 26 atau 27. Nggak ngerti itu gimana tipsnya gitu loh. Kekurangannya lagi dia akan ada cartridge, ada device, ada coil. Yang jenis coil itu kata yang jual nih ya, kata yang jual 2 minggu sekali harus ganti, kalau enggak rasanya nggak enak. Itu yang fanatik, gua kan mau enak mau enggak penting ada asapnya udah. Kekurangannya lagi nih, jangan sampai telat ngisi liquid, itunya bisa rusak, coilnya gosong. Nah kalau coilnya gosong emang benar-benar nggak enak lah. Tapi kalau yang model nggak ada coilnya itu, gua nggak tahu udah nggak enaknya di mana. Gue sih enak-enak aja sih. Kata orang gaya, enggak lah, kebutuhan. Orang di kamar, di mobil kan sampai ngerokok gimana. Tapi kan kalau bisa ngerokok ya ngerokok, cuma jangan ada ninggal minus seperti bau ya segala macam. Itu doang sih. Sampai Ragunan bro. Oh iya, kasih tahu dong nanti ya caranya videoin, cuma bisa dibalik ke muka gitu, ke depan. Ini salah apanya, settingannya, handphonenya apa-apanya nih. Begitu gue balik ke depan, bukan gue balik ya, gue pencet foto itu, malah moto yang ini nih, misalnya begini kan jalan, ya udah yang di foto jalannya. Tapi kalau gue lihat YouTuber yang lain bisa dia ada pemuka dia gitu. Apa di itu ya? Diedit ya? Kalau gue mah video no editan nih, nggak bisa. Judul aja nggak gue kasih.
Tapi kan kontennya masalah GrabCar aja. Pengalaman-pengalaman yang pahit, yang senang, itu doang kontennya. Nanti gua tanya lah untuk yang akun-akun yang di video itu gimana sih dia gitu. Apa aturannya sama? Udah lagi sampai cucian bro ya. Makasih udah nonton ya. Nggak usah subscribe bro, nggak usah. Lu nonton aja udah gitu. Nggak usah like, nggak usah subscribe, nggak usah apa-apa lah. Komen nggak apa-apa, komen untuk ini apa, untuk request konten video apa yang lu mau gitu. Cuma seputar Grab ya, nggak bisa lari dari konsepnya. Komen aja kalau tahu gua tanya. Kalau tahu gue jawab. Cuma gue jawabnya lewat gini aja omongan. Nanti gue catet nih pertanyaan-pertanyaan itu. Gue catet dari siapanya, terus gue ngomong sini. Kalau tahu gue jawab, nggak tahu ya sudah. Kalau nggak tahu ya nggak tahu gitu maksudnya. Nggak dikasih ini setujuan, nggak apa-apa daripada gua ngayap makin jauh. Udah malam. Gue matiin dulu bro ya.